Baik, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Arfan, saya dari kelas 11D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan, yaitu berkaitan dengan fungsi trigonometri. Dengan soalnya itu adalah menggambar grafik fungsi cos X bergeser ke bawah. Dan di sini telah ditentukan supaya kami akan menjelaskannya menggunakan aplikasi, mengerjakan tugas tersebut menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, di sini saya langsung saja mengerjakan soal tersebut menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik fungsi trigonometri Y sama dengan cos X. Sebelum itu, saya telah menyediakan bentuk umum dari grafik fungsi Y sama dengan cos X. Jadi bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan A cos X dikalikan dengan X plus minus alfa tutup kurung plus minus dikalikan plus minus C. Sebelum itu saya akan menjelaskan A ini adalah koefisien dari cos X. A ini menentukan berapa nilai amplitudo dari suatu grafik fungsi trigonometri. Contohnya itu adalah jika A-nya ini adalah 1, maka amplitudo dari suatu grafik fungsi tersebut adalah bernilai 1. Dan untuk alfanya ini adalah sudut dari persamaan yang akan kita jumlahkan. Misalnya di sini alfanya itu adalah 60 derajat, maka cos berapapun ini, misalnya cos 30 derajat, maka kita jumlahkan dengan 60 derajat. Kemudian C ini adalah konstanta. Dan nilai konstanta ini berpengaruh terhadap translasi dari sebuah grafik fungsi trigonometri. Misalnya nilai C ini adalah negatif, maka pergeseran atau translasi yang akan terjadi pada grafik fungsi kuadrat yaitu adalah pergeseran ke bawah. Sementara jika nilai konstantanya adalah positif, maka pergeseran yang akan terjadi yaitu adalah pergeseran ke atas. Dan di sini saya telah memiliki persamaan yang akan mengalami pergeseran ke bawah, yaitu adalah Y sama dengan cos X kurang 2. Di mana di sini nilai dari A-nya itu adalah 1 karena tidak ditulis. Kemudian alfanya itu adalah 0 dan juga konstantanya itu adalah minus 2. Maka minus ini menandakan jika grafik fungsi kuadratnya fungsi trigonometrinya sebentar bergeser ke bawah. Dan sementara untuk dari sini kita sudah mengetahui jika nilai dari amplitudonya sebentar adalah 1. Dan juga di sini saya telah menyediakan titik koordinat dari dari persamaan fungsi trigonometri yang akan saya bahas nanti. Di sini saya telah menyediakan nilai dari cos dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kemudian nilai dari cos 0 derajat sampai 360 derajat ini kita masukkan ke persamaan tadi, yaitu adalah cos X kurang 2. Di mana kita memulai dari 0 derajat, di mana cos 0 derajat yaitu adalah 1 dikurang 2 yaitu adalah minus 1. Kemudian cos dari 30 derajat yaitu adalah 1/2 akar 3, kemudian kita kurang kedua yaitu minus 1. Kemudian cos dari 45 derajat yaitu adalah 1/2 akar 2 kurang 2 sama dengan minus 1,29. Dan yang terakhir yaitu adalah cos dari 360 derajat yaitu adalah 1 dikurang 2 yaitu adalah minus 1. Setelah kita mengetahui semua titik-titik koordinatnya, kita mencari nilai maksimum dan juga nilai minimum. Di mana nilai maksimum yaitu adalah jarak tertinggi dari suatu grafik, sementara nilai minimum adalah jarak terendah dari suatu grafik. Jadi sekilas kita lihat dari
persamaan ini kita mengetahui jika nilai maksimumnya itu adalah -1, karena -1 adalah suatu nilai yang paling besar dari semua nilai-nilai ini, sementara untuk nilai minimumnya itu adalah -3, karena -3 adalah nilai yang paling kecil dari semua persamaan yang telah saya buat ini. Dan di sini kita membuktikan apakah benar jika nilai amplitudonya itu adalah 1, maka kita jumlahkan rumus, yaitu adalah Y maksimum dikurangi Y minimum, di mana Y maksimumnya adalah -1 dikurangi -3, yaitu adalah 2, kemudian dibagi dengan 2, yaitu adalah 1. Jadi benar ternyata jika nilai amplitudonya yaitu adalah -1. Baik, di sini saya telah memasuki aplikasi GeoGebra, dan di sini saya telah memasukkan persamaan dari fungsi trigonometri yang telah ditentukan. Dan untuk persamaan yang pertama yaitu adalah Y sama dengan cos X, di mana untuk grafiknya itu adalah berada pada yang paling atas atau yang berwarna hijau. Dan untuk persamaan yang saya gunakan yaitu Y sama dengan cos X kurang 2, yaitu adalah yang paling bawah atau yang berwarna biru. Di sini saya akan membandingkan persamaan pertama dengan yang kedua. Jika kita lihat di sini untuk persamaan yang kedua, nilai minimum dari persamaan yang kedua yaitu adalah adalah -3, di mana -3 ini berada pada sudut 180 derajat. Kemudian untuk nilai maksimumnya itu adalah bernilai -1, di mana sudut yang memiliki nilai maksimum -1 yaitu adalah 360 derajat dan juga 0 derajat. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah amplitudo. Untuk amplitudonya tadi yang telah saya bahas dari persamaan tadi, jika persamaan tadi menunjukkan jika amplitudonya yaitu adalah 1. Dan di sini dibuktikan jika amplitudonya yaitu adalah 1, karena di sini bisa kita lihat nilai maksimumnya adalah -1, terus nilai minimumnya adalah -3. Jika -1 dikurangi -3 dibagi 2 adalah hasilnya 1. Kemudian untuk periodenya yaitu adalah 360 derajat, karena periode adalah jarak antara kedua bukit. Jadi ini adalah satu periode. Dan kemudian di sini kita membuktikan jika grafik ini mengalami pergeseran ke bawah sebanyak berapapun konstanta dari persamaannya. Dari persamaan yang telah saya gunakan tadi, di mana konstantanya yaitu adalah -2, maka grafik ini mengalami pergeseran sebanyak 2 kali ke arah bawah, di mana ini dimulai dari 1 sampai dengan -1 mengalami pergeseran sebanyak 2 kali. Dan saat nilai konstantanya itu adalah bernilai negatif, maka grafiknya itu akan mengalami pergeseran ke bawah. Tetapi selama konstantanya bernilai positif, maka grafiknya itu akan mengalami pergeseran ke atas. Dan itu kita bisa buktikan dari grafik yang kedua ini, di mana nilainya tadi adalah negatif. Dan pergeseran ini hanya berlaku ketika nilai dari A-nya itu atau koefisien dari cos-nya itu adalah lebih besar atau lebih kecil dari nilai konstantanya. Tapi jika nilai dari koefisien cos-nya itu atau nilai dari A-nya itu adalah lebih besar dari
konstantanya, maka itu tidak memungkinkan terjadinya pergeseran ke bawah. Contohnya itu adalah pada sudut 0 derajat, di mana ketika nilai A-nya itu adalah 3, ini contoh, ketika nilai A-nya adalah 3, maka 3 dikali dengan cos 0 derajat itu adalah 1, 3 dikali 1 sama dengan 3, kemudian dikurangkan dengan konstantanya itu adalah 2, maka 3 dikurang 2 adalah 1. Maka grafiknya itu tidak akan mengalami pergeseran. Baik, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.